Horas, sahabat Carpe Diem dimanapun berada. Kembali kita mendapat sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 30 Juni 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari yang penuh sukacita ini, kita bernyanyi dari buku ND 681 ayat 1. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai dengan 20. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritahukanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang mengasihi Tuhan, dalam kehidupan orang percaya tidak jarang kita menghadapi tantangan, ancaman, bahkan penolakan karena iman kita kepada Kristus. Bahkan hingga saat ini kita juga seringkali merasakan hal tersebut, tetapi itu tidak menyurutkan perkembangan umat Kristen itu sendiri. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai dengan 20 ini adalah gambaran yang nyata bahwa pelayanan yang sejati seringkali mengundang resiko. Namun Tuhan selalu punya rencana atau punya cara untuk menyatakan kuasa dan penyertaannya. Ada beberapa hal yang mau disampaikan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, penjara tidak menghalangi firman Tuhan. Para rasul ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena mereka taat kepada panggilan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Namun penjara manusia tidak membatasi kuasa Allah. Malaikat Tuhan membebaskan mereka, menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas segala situasi apapun, terlebih bagi hal-hal yang menghalangi penyebaran firman-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa apapun bentuk penjara kita dalam kehidupan kita saat ini, seperti masalah, tekanan, PHK, dan juga berbagai macam persoalan lain atau penjara lain, Tuhan sanggup membebaskan dan menguatkan kita untuk terus melayaninya. Jangan biarkan keterbatasan atau ketakutan menghentikan kita untuk bersaksi. Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Yang kedua, tugas utama kita adalah memberitakan firman hidup. Malaikat tidak hanya membebaskan mereka, tetapi juga memberi perintah yang jelas, yaitu dikatakan, "Pergilah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu." Firman hidup itu artinya berarti keselamatan yang memberikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Para rasul tidak hanya bebas untuk melarikan diri, tetapi dibebaskan untuk kembali menjalankan misi mereka, yaitu menyebarkan firman Tuhan. Nas ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita diselamatkan dan dipulihkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi alatnya dan menyampaikan kebenarannya. Yang ketiga, tempat pelayanan di tengah orang banyak. Mereka diperintahkan berdiri di bait Allah, tempat umum yang ramai, meskipun itu berarti menghadapi resiko ditangkap lagi. Pelayanan bukanlah suatu hal yang dilakukan diam-diam, tetapi harus dapat menjadi terang dan garam. Dengan kata lain, lakukanlah tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, menegaskan bahwa ketaatan kepada Tuhan lebih penting daripada kenyamanan untuk diri kita sendiri. Hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bersikap seperti laskar Kristus di lingkungan kerja, sekolah, atau keluarga kita. Kita harus dapat menunjukkan nilai-nilai kekristenan yang kita terima dan tidak sama dengan dunia. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Kisah Para Rasul ini, yaitu tidak takut menghadapi ancaman, tetap setia pada misi Injil, dan yang pasti percaya pada kuasa penyertaan Tuhan.
Tuhan tidak menjanjikan hidup yang bebas dari tantangan, tetapi ingatlah, Dia menjanjikan penyertaan, kekuatan, dan kemenangan dalam ketaatan. Kiranya firman ini menjadi firman yang hidup untuk kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kuatkan kami untuk setia melayani-Mu. Bukalah pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami, terutama kami dalam melakukan pelayanan penyebaran firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami untuk tidak takut untuk mewartakan firman-Mu dimanapun Engkau utus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.